For the past few weeks, we've been walking through the Sermon on the Mount, where we have learned what it means to live as followers of Jesus. And now we're going to end this journey just like Jesus did, outdoors, surrounded by creation. On August 17th, ICA is not going to be meeting in its buildings. We're taking church to the mountains for a special outdoor service and a joyful picnic together. So grab your mat, your family, and your friends, but let's gather on the mountain to worship, learn, laugh, and to connect. Scan the QR code to register today. We can't wait to see you there. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, perkenalkan nama saya Joshua ya. Saya salah satu pendeta di ICA. Mungkin banyak dari Bapak Ibu yang nggak kenal ya, karena kebanyakan saya di Galaxy Mall. Jadi jadwalnya di West agak jarang-jarang. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sudah datang ibadah pagi ya. Seperti Bapak Ibu saudara lihat, ada banyak kursi kosong di ibadah pagi. Jadi Bapak Ibu kalau datang di ibadah pagi itu bisa memilih tempat di mana yang nyaman buat Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, pagi hari ini kita masih ada di seri khotbah tentang kingdom living ya, tentang keluarga kerajaan, warga kerajaan. Di bahasa Inggrisnya kingdom living. Memang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia agak kaku, warga kerajaan, tapi agak susah mencari padanan yang pas gitu loh, untuk kingdom living ini apa ya. Kalau mungkin saudara punya ide atau mungkin punya saudara tahu frase yang lebih baik, mungkin nanti bisa dibagikan ya, ini kingdom living ini apa untuk bahasa Indonesianya. Saudara, nah, di minggu-minggu kemarin kita telah belajar ya, kita mendengarkan khotbah dari seri Kingdom Living ini yang diambil dari Matius 5, Matius 6. Minggu-minggu lalu kita telah belajar tentang bagaimana kita sebagai orang Kristen ini sebetulnya masyarakat apa, orang yang bagaimana sih. Kenapa kok kita juga bisa disebut orang Kristen? Yaitu karena kita meresponi Injil, kita meresponi berita keselamatan yang dibawa atau yang diberikan oleh Tuhan untuk kita semua. Dan kita semua telah ditebus, telah diselamatkan. Makanya kita disebut orang Kristen. Nah, untuk orang yang sudah diselamatkan, kita sebagai orang Kristen tuh tanggung jawabnya apa? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus diubahkan. Kita harus diubahkan oleh keselamatan yang telah kita terima. Menjadi orang yang telah selamat itu harusnya bagaimana? Selanjutnya juga kita belajar tentang bagaimana tentang hubungan kita dengan sesama manusia. Sebagai orang yang telah diselamatkan, hubungan sama manusia itu harusnya seperti apa? Disebutkan juga kita harus menjadi garam dan terang. Nah, itu susah lagi saudara. Jadi garam dan terang itu menurut saya ya, itu levelnya itu sudah tinggi gitu. Kalau orang Kristen kan kebanyakan dari kita taunya kita percaya Tuhan, kita selamat. Tapi ada tugas yang harus kita lakukan setelah kita selamat. Itu apa yang harus dilakukan? Tuhan bilang kita harus menjadi garam dan terang. Artinya di tengah masyarakat, di tengah komunitas, dimanapun kita hidup, dimanapun kita bergaul ya, kita harus menjadi sosok yang benar-benar bisa menjadi berkat untuk semua orang. Sosok yang benar-benar dipandang orang itu kita berbeda. Orang Kristen itu berbeda, ada hal yang lain gitu.
saya mempunyai banyak cerita ya tentang hidup sebagai orang Kristen di tengah mayoritas yang non-Kristen gitu. Asal saya dari Jogja dan orang yang Kristen di lingkungan saya itu bisa dihitung dengan jari gitu. Tapi puji Tuhan saya melihat bahwa orang-orang Kristen itu kebanyakan mereka di tengah-tengah masyarakat mereka adalah orang-orang yang dipandang, orang-orang yang mempunyai kedudukan, bukan posisi secara politik atau apa ya, tapi di tengah-tengah masyarakat mereka itu dipandang sebagai orang-orang yang baik, gitu, yang beda dengan yang lain. Dan itu saya jujur bangga ya, sebagai orang Kristen saya bangga gitu. Bahkan teman saya dulu pernah sempat gitu, berkata kepada saya, kenapa kok saya lihat orang-orang Kristen ini kok baik-baik ya gitu. Saya bersyukur, dari puji Tuhan ada orang-orang Kristen yang baik. Nah, tapi ada juga saudara, waktu saya sekolah ya kan, di kelas itu orang Kristen cuma ada 2 ya kan. Dan itu dua-duanya yang paling bandel, yang paling jelek gitu, di satu kelas. Nah itu orang-orang yang tidak bisa menjadi terang, dan kebetulan orang itu waktu itu adalah saya. Jadi di kelas itu ada 2 orang Kristen, saya dan teman saya, dua-duanya bandel, dua-duanya tidak naik kelas. Orang Kristen, memalukan. Ya, tapi itu masa lalu, saudara. Ini yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen adalah menjadi terang, menjadi garam dan terang. Bagaimana kita mengasihi sesama kita gitu. Dan sekarang kita akan belajar, hari ini kita akan fokus pada mengasihi Allah. Bagaimana kita mengasihi Allah gitu. Itu hal yang susah juga. Memang lebih gampang untuk diomongkan, saudara. Mengasihi Allah. Gitu. Nah, kenapa kita kok harus mengasihi Allah? Gitu? Ya karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Mungkin sebagian besar orang cuma melihat bahwa Allah mengasihi kita ini adalah sebagai jargon saja gitu. Tapi halnya sebetulnya ya tidak demikian. Kalau kita benar-benar mengenal Allah, kita merenungkan apa yang telah Allah lakukan di dalam kehidupan kita, kita akan tahu bagaimana Allah itu benar-benar mengasihi kita. Banyak orang, mungkin sebagian dari kita, hidup kita susah, ya kan? keluarga berantakan, ekonomi sulit, ya kan? Kok dibilang Allah mengasihi kita, ini yang mana? Hidupku aja susah kayak gini, masa Allah mengasihi dengan kayak gini? Masa Allah membiarkan hal ini terjadi buat hidupku? Tapi tidak dipungkiri, saudara, walaupun sesusah apa kehidupan kita, sesulit apa kehidupan kita, tetap Allah adalah Allah yang mengasihi. Karena kita sudah diselamatkan. Keselamatan kita adalah bukti dari kasih Allah. Karena kita sebetulnya adalah manusia, kita adalah orang-orang yang tidak layak untuk mendapatkan keselamatan itu, untuk mendapatkan kasih karunia itu. Sebelum seri ini, saudara, kita kapan hari kita telah belajar ya bagaimana Allah mengasihi kita, Allah melihat manusia itu seperti apa. Manusia yang dari awal sampai mungkin sampai kita mati, kita akan selalu berdosa, hidup di dalam dosa gitu. Tapi Allah, kasih Allah itu tidak berkesudahan. Kasih Allah akan terus ada. Kalau saudara ingat, mungkin cerita Hosea, saudara ingat ya. Hosea diperintahkan Tuhan untuk apa? Untuk menikah dengan perempuan pelacur, ya kan? Padahal Hosea ini orang yang taat Tuhan, orang yang istilahnya bisa dibilang orang suci, ya kan? Tapi Tuhan memerintahkan supaya dia menikah dengan perempuan sundal, gitu. Ini maksudnya apa gitu? Setelah menikah pun perempuan itu masih melakukan hidupnya yang kotor gitu. Setelah menikah perempuan itu tetap melakukan dosa. Itu yang terjadi sebetulnya pada kita gitu. Tapi
Kamu harus mengampuni gitu, ampuni dia, ampuni gitu. Tetap ampuni walaupun istrinya nggak karu-karuan gitu. Dosanya tetap dilakukan terus-menerus, tapi tetap mengampuni. Itulah cara Allah melihat kita. Walaupun kita sudah berdosa, ya kan, Allah tetap mengambil kita, Allah tetap mengasihi kita dengan keselamatan yang Dia berikan. Setelah kita diselamatkan pun, saudara dan saya jatuh bangun di dalam dosa, Allah tetap mengasihi kita. Itulah kenapa kita harus mengasihi Allah, karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Allah telah memberikan anaknya, Allah telah mati buat kita. Dan itu kewajiban, saudara. Tanggung jawab kita sebagai orang yang tahu berterima kasih, tanggung jawab kita sebagai orang yang telah dipisahkan dari dosa, orang yang telah diselamatkan dari hukuman neraka. Itu adalah tanggung jawab kita untuk mengasihi balik. Istilahnya kita berterima kasih lah kepada Allah, ya kan. Bukan terus-menerus melakukan dosa-dosa yang telah kita lakukan dulu gitu. Kita harus berbalik dan kita harus mengasihi Allah. Keselamatan saudara dan saya itu adalah bukti dari kasih Allah, saudara. Dan bagaimana kita mengasihi Allah di dalam kehidupan kita gitu. Kadang seringkali kita mikir masalah-masalah yang ada di dalam hidup kita pun seperti nggak ada habis-habisnya, ya kan. Ya memang itulah, selama kita hidup ya memang harus selalu ada masalah, saudara. Saudara harus bersyukur kalau saudara masih ada di dalam masalah, karena artinya bahwa saudara masih hidup, saudara masih dikasih kesempatan untuk bertobat, saudara masih di kesempatan untuk bertumbuh, saudara masih di kesempatan untuk bisa menjadi garam dan terang dan sebagainya. Jadi selama kita hidup di dunia, gitu, masalah akan tetap ada, gitu. Nah, bagaimana kita mengasihi Allah dengan banyaknya masalah yang kita punya juga? Bagaimana kita harus bersikap? Dengan cara seperti apa gitu? Tuhan mau supaya kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya. Artinya segala hal yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, gitu. Entah itu pekerjaan, entah itu tanggung jawab saudara mungkin sebagai pelajar, sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak rumah tangga, sebagai anak, sebagai pekerja gitu. Hendaklah semua itu kita lakukan dengan mengikut sertakan Tuhan. Hendaklah semua kita lakukan dengan Tuhan sebagai fokus kita, Tuhan sebagai tujuan utama kita. Itulah bagaimana kita mengasihi Allah. Agak susah mungkin ya dipikir, caranya gimana Pak? Caranya seperti apa kan? Mulai dari hal-hal yang saudara dan saya tahu atau bisa dari hal-hal yang kecil. Mungkin saat Anda bekerja, mungkin ya berangkat bekerja ya, undang hadirat Tuhan di dalam pekerjaan saudara gitu. Berdoa. Saat Anda pergi ke sekolah mungkin atau berada di sekolah, lakukan apa yang saudara bisa, hal-hal kecil di dalam kehidupan saudara itu untuk tetap mengikut sertakan Tuhan. Artinya kita melihat bahwa Tuhan tetap menjadi fokus kita, Tuhan tetap menjadi hal utama yang di dalam apapun itu gitu. Di dalam hal yang kita lakukan tetap Tuhanlah yang menjadi hal-hal utama gitu. Oleh sebab itu di dalam Matius 6 saudara, Tuhan Yesus mengajarkan beberapa hal, contoh-contoh hal-hal yang di dalam kehidupan bangsa Israel, kehidupan orang-orang Yahudi di zaman itu, bagaimana mereka harus bersikap, bagaimana mereka harus bertindak. Karena di dalam hal-hal kecil itu pun seringkali kita menganggapnya bahwa itu adalah sebuah bagian dari hidup yang mungkin tidak ada hubungannya dengan Tuhan gitu. Bisa jadi kita seringkali menganggap hal-hal itu malah justru ini nggak perlu Tuhan, nggak perlu campur tangan Tuhan. Seperti itu saudara. Hal apapun saudara bisa kita lakukan, bisa kita praktekkan, bisa kita berikan untuk kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi Allah. Nah saudara, ada beberapa contoh ini yang
tadi juga barusan Pastor Bebe katakan ya tentang memberi, hal memberi. Tadi Pastor Bebe mengatakan bahwa memberi juga adalah bagian dari penyembahan kita gitu. Ini apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini, apa yang dikatakan Alkitab tentang bagaimana kita memberi ya. Matius 6 ayat 1 sampai 4 mengatakan, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanakan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini dikatakan kalau memberi itu sebisa mungkin tersembunyi, ya kan? Artinya apa? Tersembunyi itu jangan dipamer-pamerkan. Aku memberi, aku adalah orang baik gitu. Atau aku memperhatikan kamu, makanya aku beri segini banyak gitu. Saudara, firman Tuhan mengatakan hendaklah itu tersembunyi gitu. Artinya itu bukan cuman apa ya, supaya nggak dilihat orang, tapi tersembunyi dalam arti di sini adalah hati saudara, hati kita Tuhan melihat gitu. Secara tersembunyi itu Tuhan melihat motivasi kita juga gitu. Saat kita memberi itu motivasinya apa? Di dalam hati saudara yang tersembunyi itu maksud untuk memberi itu apa gitu. Apakah saudara ingin dilihat orang? Apakah saudara ingin apa ya? Mungkin kebanyakan duit terus bagi-bagi ya kan? Oh, aku nggak butuh duit, aku mau kasih orang aja. Atau nggak tahu ya. Banyak orang motivasinya juga beda-beda saudara. Dan sekarang kita bersyukur ya, kalau dulu kita memberi itu persembahan di gereja kan ada kantong ya kan, kita masukin di kantong nggak kelihatan, tapi ada juga yang tetap masih bisa kelihatan saudara, walaupun di kantong itu bisa kelihatan gitu. Ada juga saudara, saya dulu di gereja lama saya gitu pernah melihat gitu orang yang kan waktu itu persembahan kan masih pakai kantong kan ya, orang masukin tangan ke kantong, tangan kosong, pulang dengan membawa sesuatu gitu. Artinya dia waktu ke dalam itu dia malah ngambil, bukan memberi gitu. Jadi artinya dia masukin tangannya juga motivasinya lain. Dan Tuhan melihat yang tersembunyi itu walaupun kita manusia nggak melihat. Motivasi kita utamanya itu apa di dalam memberi gitu. Dan sekarang juga bisa QR ya kan, bisa pakai transfer, orang lain nggak bisa tahu gitu, ya kan? Orang lain nggak bisa tahu, itu lebih bagus lagi gitu. Saya sering ya jujur sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan ya, jujur aja kepada saudara. Saya sering beberapa kali ya bukan beberapa kali lah, sering lah ya kan, saya mendapatkan berkat dari orang, ya kan? Tapi diberikan lewat ICA gitu, diberikan lewat ICA dan ICA kadang memberikan kepada saya lewat transfer gitu kan. Jujur saya penasaran, ini siapa yang ngasih duit ya, saya ngasih berkat siapa gitu. Tapi saya tetap menjaga supaya saya tidak mau tahu gitu, biarin itu Tuhan memberikan upahnya. Karena kalau saya tahu ya kan, kalau saya tahu terus saya berterima kasih, terus orang itu merasa kayak tersanjung apa gitu, malah nggak bagus buat dia kan. Saya lebih suka untuk tidak mencari tahu siapa yang kasih gitu. Mungkin orang akan berpikir, atau orang yang kasih mungkin akan berpikir, oh ini kok Pak Joshua ini nggak tahu terima kasih ya, kok nggak ada ucapan terima kasih sama saya, kenapa gitu? Saya menjaga supaya orang yang kasih duit itu tetap motivasinya benar gitu. Saya ingin seperti itu saudara. Nah sekarang juga transfer bank kan gampang kan ya. Kalau zaman dulu, saya ingat di gereja lama saya saudara, di gereja Katolik gitu,
persembahan itu pakai keranjang gitu. Pakai keranjang plastik itu, dan lebar, di orang bisa tahu saudara kasih duit berapa gitu. Satu kali saya ke gereja dengan teman saya ini agak rusak ya, saya nakal tapi dia jauh lebih nakal dulu gitu. Kasih persembahan besar gitu. Saya tanya, kamu kasih persembahan banyak sekali, nominalnya yang waktu itu zaman itu bagi saya besar ya kan. Pulang dan dia bilang, ya nggak apa-apa, nanti siapa tahu saya kalau judi menang banyak. Motivasinya untuk ngasih persembahan ini mengherankan, saudara. Saya ketawa tapi ya saya biarin aja lah, namanya orang lagi belajar ya kan, mengasihi Tuhan ada caranya sendiri gitu. Memberi juga harus dengan motivasi yang benar gitu. Tuhan mau kita memberi dengan motivasi yang benar dan dengan sukacita, bukan hanya memberi dengan motivasi yang entah itu apa. Kalau saudara mungkin bisa lihat ya sekarang di sosial media atau di apalah, di Instagram atau di Thread atau di TikTok atau apa gitu. Banyak influencer yang membangun media sosial mereka itu dengan cara memberi, kayak kasih hadiah ke orang, kasih apa gitu kan. Itu motivasinya kita juga nggak tahu gitu. Makanya Tuhan lebih suka kalau kita memberi itu dengan tersembunyi gitu, supaya tidak menjadi batu sandungan buat orang ya kan. Supaya tidak menjadi batu sandungan buat kita juga, tetap menjaga kemurnian hati kita. Yang lainnya saudara, contoh yang lainnya dari Matius yang kedua adalah hal tentang berdoa. Ini juga hampir sama saudara. Saya akan bacakan Matius 6 ayat 5 sampai 10. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam rumahmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan mau kita berdoa bersembunyi juga. Artinya supaya kita juga bisa fokus gitu kan. Supaya kita semua berdoa benar-benar membangun hubungan dengan Tuhan, berbicara jujur dengan Tuhan, berbicara dari hati ke hati dengan Tuhan. Tumpahkan semua isi hati saudara. Jangan bertele-tele, dibilang sini. Bertele-tele itu apa ya? Saya juga jujur nggak terlalu tahu ya tentang kalau maksud dari bertele-tele ini di zaman dulu apa gitu. Tapi kalau yang kita pelajari zaman dulu itu orang suka berdoa itu diulang-ulang seperti itu, entah 7 kali, 10 kali, 15 kali, 20 kali, 70 kali gitu. Diulang-ulang seperti ya, bayangkan aja saudara ya, saudara punya anak dan anak saudara kayak minta sesuatu terus menerus gitu, jengkel juga kan gitu, kayak bosen, jengkel gitu ya kan. Kadang ini kamu, iya aku udah dengar kamu mau minta apa gitu, nggak usah diulang-ulang terus kan, seperti itu kan. Mungkin ya, ini mungkin ya bisa jadi Tuhan merasa ya kayak gitu. Orang bertele-tele, orang ngomongnya banyak hal-hal yang sama ya kan, minta sesuatu hal yang sama. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita simpulkan ya. Yang pertama, hampir pasti orang ini egois ini, ya kan. Kebutuhannya itu dia mau benar-benar kayak benar-benar maunya itu gitu. Yang kedua, apa ya? Bukan cuma egois tapi setengah memaksa gitu loh. Tuhan udah tahu apa yang kita butuhkan, apa yang menjadi kebutuhan kita sebelum kita meminta. Tuhan sudah tahu.
Maka dibilang jangan bertele-tele di dalam berdoa. Tapi ada satu hal yang lebih penting, saudara, yang lebih penting, dan mungkin yang terpenting daripada poin-poin yang lain di dalam berdoa, saudara. Tuhan Yesus mengatakan bahwa karena itu berdoalah demikian, bahwa Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ini adalah doa Bapa kami ya, saudara bisa baca nanti kelanjutannya. Hal pertama yang diajarkan, yang dikatakan adalah dikuduskanlah namamu, adalah sebuah bentuk pujian, sebuah bentuk ucapan syukur, sebuah bentuk penyembahan gitu, kepada Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di dalam setiap doa kita, entah apapun ya, mungkin saudara mempunyai keinginan pribadi apapun, tapi tetap biarkan itu kehendak Tuhan. Sebisa mungkin kehendak Tuhan yang jadi di dalam permintaan saudara, di dalam kebutuhan-kebutuhan saudara. Tetap mementingkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan gitu. Banyak yang dari kita berpikir ya, mungkin kadang kalau kita berdoa, kok doaku nggak dijawab Tuhan gitu, kok nggak ada reaksi apa-apa gitu. Mungkin itu bukan kehendak Tuhan gitu. Mungkin saudara sudah berdoa setahun, 2 tahun, menginginkan sesuatu tapi Tuhan tidak menjawab. Mungkin itu bukan kehendak Tuhan juga gitu. Mungkin kehendak Tuhan lain. Kalau kehendak Tuhan lain artinya yang pertama kita harus tahu dulu kehendak Tuhan itu apa. Meminta sesuatu juga harus sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya ada satu cerita gitu, kesaksian. Ada seorang Kristen, keluarganya ini mama papanya nikah beda agama gitu. Papanya Kristen, yang mamanya non Kristen. Nah anaknya ini Kristen, anak satu-satunya dia anaknya Kristen gitu. Dia ingin sekali supaya mamanya ikut Kristen. Kenapa kok mama nggak Kristen ya gitu. Tapi doa itu cuman sekedar kayak keinginan gitu. Satu kali dia pergi ke rumah temannya, nginap di rumah temannya, terus keluarga temannya itu Kristen, dan di saat malam mereka ada saat teduh bersama, baca Alkitab, renungan bersama, satu keluarga gitu. Dan dia kebetulan diajak gitu. Jadi dia melihat situasi yang lain, suasana yang lain di dalam sebuah keluarga Kristen. Nah dari situ keinginan dia untuk mamanya supaya menjadi Kristen itu semakin tinggi gitu. Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan aku ingin punya keluarga seperti itu, aku ingin mamaku ikut Kristen juga gitu. Berdoa setahun, 2 tahun, 3 tahun gak ada jawaban. 10 tahun sudah berdoa, 10 tahun, bahkan malah papanya yang Kristen jatuh sakit, kena diabetes sama kena darah tinggi, diabetes sama darah tinggi. Nah itu dia justru shock. Tuhan aku minta supaya keluargaku dipulihkan, supaya mamaku Kristen, malah papaku sakit gitu. Sakit, terus kayak keadaan ekonomi mereka karena papanya sakit juga jadi berantakan gitu. Dia kecewa sama Tuhan gitu. Nah satu kali ada orang-orang gereja dari papanya itu datang ke mereka menjenguk gitu, berdoa gitu. Dan dia merasa bahwa ada perhatian dari teman-teman gereja gitu. Ada apa ya? Teman-teman gereja merasa sepenanggungan lah istilahnya seperti itu. Dan dia merasa tersentuh dan akhirnya dia balik gitu sama Tuhan. Oh ya, memang apapun itu bukan kemauanku gitu, tapi kemauan Tuhan memang mungkin seperti ini gitu. Akhirnya dia balik lagi berdoa. Nggak lama setelah itu saudara, papanya sembuh, entah bagaimana papanya mulai sembuh ya kan. Diabetes semua sembuh, bisa beraktivitas normal lagi. Dan yang lebih besar lagi, yang lebih mengharukan lagi adalah mamanya tiba-tiba mau ikut gereja gitu. Aku mau ikut gereja gitu. Setelah sekian lama, setelah 10 tahun didoakan, ikut ke gereja dan akhirnya dibaptis, dan akhirnya mereka mempunyai keluarga yang utuh semua sebagai orang Kristen. Nah kadang kita nggak tahu jawaban Tuhan itu akan datang kapan saudara.
Kadang kita susah untuk mengerti apakah apa yang saya mau ini adalah sesuai dengan kehendak Tuhan atau enggak gitu. Maka Tuhan mengatakan di sini di dalam doanya itu yang pertama adalah sebuah pujian, sebuah penyembahan kepada Allah kita, dan juga kehendak Tuhan supaya jadi di dalam kehidupan kita. Di dalam doa kita, biarkanlah doa kita itu juga kehendak Tuhan yang jadi gitu. Itu yang Tuhan ajarkan. Tetap fokus pada kemuliaan Allah, bukan fokus pada diri kita. Mungkin kita pengen rumah baru, pengen apa, tapi biarkan kiranya permintaan kita, kebutuhan kita itu tetap berfokus pada kemuliaan Allah gitu. Nah, yang berikutnya saudara, hal berpuasa. Matius 6 ayat 16-19. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi apabila engkau berpuasa, minyakilah wajahmu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, lagi-lagi Tuhan mengatakan bahwa sembunyikan gitu keluh kesahmu itu. Jangan sampai orang melihat bahwa kamu lagi puasa, lagi kelaparan gitu, lagi berduka gitu. Jangan minta belas kasihan orang, istilahnya seperti itu. Tapi tetaplah dengan motivasi yang benar gitu. Karena ini yang mungkin diperhatikan Tuhan Yesus ya. Saat orang-orang di sekitarnya berpuasa atau memberi atau berdoa, mereka melakukan dengan menyolok ya kan, dengan sangat kelihatan, dengan tujuan untuk mendapat pujian dari banyak orang, dengan tujuan untuk supaya mereka dilihat gitu, ingin tampil gitu. Tapi hal-hal yang tersembunyi atau motivasi yang tersembunyi di dalam hatinya gitu, mereka tidak perhatikan gitu. Motivasi utamanya yaitu untuk supaya dilihat orang itu. Motivasi utamanya bukan kepada Allah, bukan fokus kepada Allah gitu. Motivasi utamanya alih-alih kalau baik ya, mungkin jangankan baik, ini malah justru jahat gitu loh. Motivasinya jahat. Motivasi yang baik pun kita tetap harus sembunyikan itu. Biarkan Tuhan yang tahu bahwa motivasi kita baik gitu, bahwa keinginan kita baik gitu. Karena Tuhan sangat memperhatikan itu, dan Tuhan memperhitungkan apa yang menjadi motif kita semua di dalam bertindak, di dalam melakukan hal-hal yang sering kita hadapi dalam kehidupan. Motivasi kita itu diperhitungkan saudara. Bukan cuma apa yang kelihatan, bukan cuma pekerjaan kita gitu. Memang bukti kalau kita mengasihi seseorang itu adalah dengan tindakan gitu. Bukti kalau saudara mungkin mencintai pasangan ya, dengan tindakan. Tindakan saudara apa atas pasangan saudara gitu. Terhadap pasangan saudara itu apa gitu. Tindakan saudara apa kepada orang tua saudara saat saudara mengatakan bahwa saudara mencintai orang tua gitu. Tindakan penting gitu. Tapi motivasi juga penting gitu. Tuhan memperhatikan kedua-duanya gitu. Bukan cuma tindakan atau bukan cuma keinginan gitu. Tapi dua-duanya harus sejalan antara motivasi dan juga aksi. Nah, ini hal-hal yang Tuhan ajarkan, hal-hal yang apa ya? Bisa dibilang ini adalah tata cara hidup gitu. Hal-hal kecil, hal-hal yang sering kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Hal-hal seperti itu bangsa Israel, bangsa Yahudi zaman dahulu masih harus dikasih tahu bahwa kalau kamu berpuasa kayak gini gitu, minyaki mukamu gitu. Jadi
Sebenarnya agak lucu juga ya, maksudnya minyak itu mungkin supaya dibasuh biar kelihatan bersih gitu ya. Jujur saya tadi baca ayat ini saya mau ketawa, jadi saya menahan ketawa karena coba saudara bayangkan ya, orang puasa terus kasih minyak di mukanya itu kan mengkilat kan, jadi mengkilat dan malah nggak bersih kan ya kan. Itu gimana? Tapi maksud dari ini adalah meminyaki, artinya itu tetap tampillah segar gitu loh, pakai minyak wangi mungkin apa, kelihatan cerah gitu. Aksi dan motivasi harus seimbang, saudara. Banyak orang ya punya motivasi benar, motivasi baik, pengen apa? Ya, contoh lah kayak misalkan tiap tahun baru kita mesti punya itu kan. Wah, aku tahun besok aku mau diet, mau motivasinya benar, tapi aksinya nggak ada, ya tetap aja ya saudara, badannya mengembang terus gitu. Artinya aksi dan juga motivasi tetap harus jalan, bukan cuma motivasi yang benar tapi aksinya nggak ada gitu. Bukan cuma menunjukkan kasih dengan perbuatan, tapi juga dengan cara motif yang benar gitu. Kadang seringkali kalau ya ini cerita saya aja ya. Istri saya ya seringkali berkata kepada saya, kamu sebenarnya sayang apa enggak sih sama aku? Cinta apa enggak? Iya, cintalah, aku mati buat kamu, aku rela gitu. Tapi saya tidak menunjukkan itu ya kan, dengan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan dia gitu. Disuruh buang sampah aja saya biasanya lupa-lupa terus gitu. Tindakan saya tidak menunjukkan apa yang saya rasakan gitu. Jadi memang tidak bisa hanya sebelah-sebelah. Nah, Tuhan sangat menekankan di dalam ayat-ayat yang tadi setelah kita baca ya, kita untuk memberikan semua dari aksi dan juga motivasi. Artinya kita harus memberikan juga yang tersembunyi di dalam hati kita, itu hal yang benar juga kepada Tuhan gitu. Bukan cuman apa yang bisa dilihat oleh mata, tapi Tuhan ingin bahwa fokus kita di dalam hal-hal yang bisa kelihatan mata, hal-hal yang aksinya itu fokusnya tetap adalah memuliakan Tuhan. Fokusnya tetap kemuliaan Allah. Dan ini hanya bisa dilakukan kalau kita belajarnya secara terus-menerus, saudara. Tidak bisa dilakukan cuman sekali dua kali. Saudara harus melakukan terus-menerus, melakukan aksi dan juga motivasi yang benar, saudara. Nah, kesimpulannya, saudara, kita mengasihi Allah ya kan. Jangan cuma supaya dilihat orang, jangan dengan hal-hal yang kelihatan gitu. Contoh dalam pelayanan gitu. Pelayanan tidak selalu harus di dalam gereja ya saudara. Tidak selalu ada di atas panggung. Tapi bisa hal-hal yang lain. Saudara, pelayanan bisa di rumah. Justru di rumah adalah pelayanan yang utama kita. Pelayanan kepada keluarga kita, anggota keluarga kita. Motivasi dan aksi bisa jalan dengan bersama-sama, tapi diperlukan latihan yang terus-menerus gitu. Kita akan tutup. Saya undang Mei untuk ke depan. Fokus kita adalah menyenangkan hati Allah gitu. Apapun yang kita lakukan, hidup kita adalah untuk menyenangkan Allah gitu. Dengan pekerjaan saudara, dengan apapun itu, kegiatan saudara sehari-hari, keluarga saudara gitu. Fokus kita adalah untuk menyenangkan Allah. Dan Allah senang saat kita melakukan sesuatu, itu benar-benar kita tujukan, Tuhan, ini untuk Engkau gitu. Tuhan, pekerjaanku ini untuk Engkau, kiranya Engkau memberkati, kiranya Engkau menyertai. Tuhan, sekolahku ini aku lakukan bukan semata-mata
aku ingin pintar gitu. Tapi kiranya biarkanlah kepintaranku bisa menjadi kemuliaan buat namamu. Itu yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya, saudara, orang yang sudah ditebus, orang yang sudah diselamatkan, yang tahu berterima kasih adalah menyenangkan hati Tuhan gitu. Jangan melihat sekitar kita, apakah nanti orang ini akan senang atau enggak ya aku melakukan itu gitu. Fokus utamanya adalah Tuhan senang enggak kalau aku melakukan ini gitu. Tuhan senang enggak kira-kira kalau aku berbuat seperti ini. Fokus kepada Tuhan dulu, saudara. Galatia 1 ayat 10 mengatakan, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Firman Tuhan. Kalau kita ingin menyenangkan manusia, ya cuma sebatas itu. Kita hanya menyenangkan manusia dan bukan menyenangkan Tuhan kita. Kalau kita fokus menyenangkan keluarga, menyenangkan diri sendiri, juga tidak menyenangkan Tuhan. Saat kita menyenangkan keluarga, juga fokus kita harus menyenangkan Kristus. Karena kita anak-anak Tuhan yang tahu berterima kasih. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akhiri firman Tuhan kali ini. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau ingatkan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang berterima kasih, untuk menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia menyenangkan Engkau. Ajarkan kami untuk tetap mengundang hadirat-Mu di dalam apa yang kami lakukan. Ajar kami Tuhan untuk selalu fokus hanya menyenangkan Engkau. Tidak peduli apa yang samping kanan kiri kami katakan Tuhan. Kami ingin fokus menyenangkan Engkau. Kami ingin mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, tubuh, jiwa dan roh kami Tuhan. Dengan segala apa yang kami miliki, kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Saudara, mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya kami semua ya Tuhan pulang dari tempat ini membawa damai sejahtera dari Engkau, membawa berkat dari Engkau ya Tuhan. Kasih karunia Tuhan kami Yesus Kristus selalu bersama kami di sepanjang masa Tuhan. Kiranya penyertaan Roh Kudus ada setiap kami, ada di dalam setiap pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, apapun yang kami kerjakan. Kiranya Roh Kudus selalu menyertai, dan kiranya biarkan Tuhan apa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami adalah hanya untuk menyenangkan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Mari membuat hidup lebih baik dan mengubah kota kita. Bergabunglah dengan kami dalam penggalangan dana untuk membangun Community Leadership Center dan gereja di Surabaya. Cukup scan kode QR ini untuk berdonasi. Kunjungi juga stand CLC di lobi untuk mempelajari informasi lebih lanjut. Bersama-sama ICA, mari kita mengubah kota kita. ICA East dan West membutuhkan volunteer untuk bergabung dengan ICA Kids. Kami membutuhkan lebih banyak pengajar, lifeguard, pemusik, singer, serta volunteer media dan sound. Scan QR code volunteer atau hubungi salah satu koordinator ICA Kids. Mari kita bersama menanam benih iman dan membangun keluarga di ICA. Kelas hardcore membutuhkan volunteer untuk mengajar di hari Minggu pagi untuk anak-anak kelas 7 sampai 9. Kelas ini diadakan bersamaan dengan ibadah hari Minggu. Jika Anda tertarik atau punya pertanyaan, silakan hubungi langsung Pastor Fish atau connect Pastor kami, Pastor Tom atau Pastor Grace. Pada Next Gen Sunday tanggal 10 Agustus ini akan dilaksanakan ibadah penyerahan anak.
Jika Anda ingin mendaftarkan anak Anda, segera scan QR Code ini dan isi formnya sebelum tanggal 5 Agustus. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Bergabunglah dalam doa online ICA setiap Selasa malam pukul 7:30 melalui Zoom. Cek sosial media kami setiap hari Selasa untuk informasi link tersebut. Mari bersekutu dalam ibadah serta doa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.